Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mahasiswa, Bapak, Ibu, sampai JJ yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang regresi sederhana. Tujuan daripada analisis regresi sederhana ini adalah untuk menganalisis atau menguji suatu variabel bebas independen terhadap variabel terikat. Untuk mencapai uji regresi sederhana itu ada beberapa tahap yang perlu diuji terlebih dahulu, yaitu ada syarat uji regresi sederhana, yaitu instrumen dikatakan valid dan reliable, dan yang kedua berdistribusi normal dan homogen. Ini sudah kita pelajari tadi ya Bapak Ibu ya. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji regresi sederhana ini yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemarin sudah dibahas ya tentang variabel, apa itu variabelnya, dan variabel independen itu apa, dan umum itu apa. Nah, di sini saya akan mempraktikkan langsung. Contoh kasus, seorang peneliti ingin menguji seberapa besar pengaruh peminatan pengambilan jurusan terhadap motivasi belajar. Nah, ini judul skripsi Bapak Ibu nih. Pada uji penelitian kuantitatif itu menurut saya kenapa di awal pertemuan itu sangat gampang sekali, karena pada hakikatnya hanya membuktikan hipotesis. Kalau sudah terbukti hipotesis berarti penelitian selesai. Nah, di sini saya mengambil judul pengaruh peminatan terhadap motivasi belajar. Berarti variabel independennya mana dan dependennya mana Bapak Ibu? Variabel independen itu X ya, dan dependen itu Y. Independen yang mempengaruhi, dependen adalah yang dipengaruhi. Berarti yang masuk independen adalah peminatan gitu Bapak Ibu. Peminatan, dan variabel dependennya adalah motivasi. Kita ingin tahu apakah anak ini salah jurusan atau tidak kan. Misalkan ketika pas baru masuk kuliah, saya berminat ngambil jurusan PA ini, sudah sesuai peminatannya, apakah berbanding lurus dengan motivasinya tinggi enggak ketika pas dia sudah ngambil jurusan PAI. Oke. Saya umpamakan respondennya ada 12, dan ini adalah hasil nilai kuesioner yang didapatkan di uji lapangan tersebut ya. Dan ini adalah hasil kuesioner juga untuk menilai motivasi setiap siswa. Nah, ketika sudah tersusun judulnya, hipotesisnya bagaimana? Terdapat pengaruh minat terhadap motivasi dan tidak dapat pengaruh minat terhadap motivasi. Tujuan kita adalah menolak nol, jadi menerima HA. Jadi kita harus, penelitian ini ketika sudah terbukti bahwa terdapat pengaruh, maka penelitian selesai. Seperti itu, sudah. Oke, lanjut ya. Langkah-langkah analisis itu di SPSS nanti akan saya praktekkan di sini. Saya kaji terlebih dahulu. Nah, data ini kita copy, terus pastekan di SPSS. Nah, nanti jadilah data seperti ini. Terus kita sudah tahu mana variabel X dan Y-nya. Ini kita rubah ya nanti ya di variabel view X dan Y. Jadi kita praktekkan. Terus kita mulai analisis tuh. Ketika data sudah masuk, kita analyze regression linear. Sudah. Nah, ini ada minat, ada motivasi. Mana coba ini ada variabel dependent dan independent.
Nah, yang dependen adalah yang dipengaruhi, yang independen yang mempengaruhi. Tadi minat mempengaruhi motivasi kan, begitu kan ya. Berarti X-nya masuk ke independen, Y-nya masuk ke dependen. Nah, seperti itu. Jika sudah, baru klik OK. Nah, kita fokus pada tabel ANOVA ini. Ketika tabel ANOVA ini nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti itu ya. Sehingga dapat dikatakan minat itu mempengaruhi motivasi dengan nilai signifikansi 0,001, lebih kecil daripada 0,05, seperti itu. Nah, seberapa besar pengaruhnya? Nah, perhatikan ke tabel analisis berikut pada model summary. Di sini ada R square, ya, kita fokus pada R square, yaitu perhatikan pada R square-nya 0,661. Kita buat dalam persen, sehingga jadi 66,1%, sehingga variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 66,1%. Nah, sampai sini sudah selesai penelitian. Tinggal disusun laporannya. Seperti itu Bapak Ibu ya, gampang ya. Oke, kita langsung ke prakteknya Bapak Ibu. Kita lanjut buka SPSS-nya. Ini sudah terbuka nih Bapak Ibu ya. Nah, saya copy file yang dari modul ini. Copy, terus paste di sini. Oke, sudah nih masuk Bapak Ibu ya. Nah, masuk ke variable view, ini pojok nih, paling bawah, variable view. Nah, var 001 diganti kita X ya, X, dan ini ganti Y, karena X itu adalah minat, Y itu motivasi. Kembali ke data view lagi, kita siap-siap Bapak Ibu, tinggal analisis ya. Tadi gimana di kata modul analyze ya, terus apa tadi, regression, terus linear, ini Bapak Ibu ya. Nah, terus mana yang ke independen, mana yang independen. X itu adalah variabel independen, masuk ke sini, dan Y adalah variabel dependen. Sudah sampai sini, tinggal kita klik OK saja Bapak Ibu. Oke. Nah, muncul kan, sama nggak nih? Oh, nilai signifikansinya di bawah 0,05. Ini hasilnya signifikansi 0,001, artinya lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel Y, atau sangat berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga hipotesisnya terbukti bahwa HA yang diterima, H0 kita tolak. Adapun lihat model summary-nya di sini nih. Kita fokus ke R square-nya. Di R square ini terdapat nilainya 0,661. Sehingga ketika buat persen sebesar 66,1%. Artinya seberapa besar sih pengaruh X terhadap Y, yaitu 66,1%. Sampai di sini paham ya? Nah, adapun untuk uji ini sebelumnya, jadi ketika data sudah ada harus uji validitas dulu, reliabilitas dulu, dan normal dan homogen. 4 itu yang harus kita lampaui, kita analisis sampai berhasil. Ketika data sudah berhasil normal, berhasil homogen, baru kita bisa pakai uji regresi ini. Oke Bapak Ibu. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Tinggal diklik, copy di Word, ini juga diklik, copy, paste di Word, dan diinterpretasi di Word berdasarkan data yang ditemukan bla 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 bla, seperti itu, sebagaimana yang terangkan di modul tadi. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatian. Silakan latihan masing-masing di laptop Bapak Ibu, datanya saya kirimkan dan latihannya juga saya kirimkan. Nanti untuk hasil uploadnya ketika sudah laporan hasil latihan, kan nanti saya ngasih soal nih. Nah, latihannya nanti hasilnya diupload di LMS dan di portal Bapak Ibu ya. Jadi dua
supaya antisipasi saya barangkali ada data yang hilang bisa diantisipasi di portal. Terima kasih Bapak Ibu ya, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan jazaa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.